Shalom, salam sejahtera buat saudara. Selamat hari Minggu buat semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan kemunduran Pendeta Yosua Teu dari Sinode GBI, dan ada kaitan juga dengan Pendeta Gilbert Lumoindong. Kita tahu bahwa di dalam surat pengunduran diri dari Yosua Teu ke GBI itu, dalam suratnya itu dia mengutip atau menuliskan nama Pendeta Gilbert Lumoindong di sana. Dia mengemukakan ajarannya tentang Tritunggal yang tidak lebih daripada ajaran Sabellianisme. Lalu dia mengatakan bahwa ajarannya itu sama juga dengan yang dianut oleh Pendeta Gilbert Lumoindong. Entah apa maksudnya Pendeta Yosua Teu. Mungkin supaya dibela oleh pandangannya oleh Pak Gilbert, atau mungkin supaya Pak Gilbert juga mengalami nasib yang sama. Ya, kita tidak tahu apa motivasinya. Tapi faktanya memang ada pencatutan nama Pendeta Gilbert Lumoindong di sana. Nah, saya lalu berbincang-bincang dengan Pendeta Gilbert tentang hal itu, dan saya sarankan supaya Pendeta Gilbert, kalau tidak mempunyai paham seperti pandangan Yosua Teu, maka bisa dibuatkan semacam klarifikasi supaya orang tidak menganggap bahwa ajaran Pak Gilbert sama dengan ajaran Yosua Teu. Dan Pak Gilbert lalu memberikan klarifikasi tentang hal itu. Ya, dan berikut ini adalah klarifikasi dari Pendeta Gilbert Lumoindong. Haleluya, haleluya. Saya Gilbert Lumoindong. Untuk segala sesuatu yang beredar hari-hari ini, buat saya hanya sensasi-sensasi murahan yang tidak perlu ditanggapi. Ini hanya pertarungan dari orang-orang tertentu yang buat saya yang sudah melayani Tuhan 36 tahun ini, dan dari awalnya juga memang dibesarkan dari seminari Bethel, lalu kemudian masuk BPIO, terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan GBI, dan tetap setia dengan GBI. Jadi saya pikir jangan sampai GBI hanya dipersusah dengan orang-orang yang dari penggabungan tidak jelas, yang memang berpandangan Jesus only, Sabellianis, dan segala sesuatunya. Saya Gilbert Lumoindong tetap percaya bahwa Allah yang Esa dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya harap kita pendeta-pendeta GBI tetap setia dengan pengakuan iman GBI. Kita tetap satu, dan kalau dipertanyakan kenapa ada kredo dari GBI Glow, sama sekali tidak ada perbedaan dengan kredo GBI. Itu hanya singkatnya saja, ya. Doa saya menyertai GBI tetap bersatu, GBI tetap maju. Jangan mau kita dipecah-pecah hanya dengan sensasi-sensasi murahan yang ada di YouTube. Saya Gilbert Lumoindong, dan oleh Gereja Bethel Indonesia, dalam hal ini Ketua Umum GBI, dengan motonya GBI Sehati, dipercaya menjadi Ketua Satu GBI. Bagaimana bisa saya menjadi Ketua Satu GBI kalau saya tidak percaya atau tidak setia atau tidak bertanggung jawab dengan pengakuan iman GBI. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, kalau ada yang bertanya apakah pendeta yang sedang bermasalah hari-hari ini dan mencari cukup banyak sensasi di YouTube adalah pernah ada di GBI, pernah di GBI Glow, betul. Lalu apakah pernah mengajar apologetic school? Betul, tetapi hanya satu pertemuan, bahkan bukan satu paket. Beliau pernah ada di Glow Apologetic School, yang sebetulnya paket pertemuannya kalau saya nggak salah 6 atau 8 kali pertemuan, dan beliau hanya sempat mengajar di satu sesi saja. Kiranya jangan terpengaruh dengan sensasi-sensasi murahan yang sedang ditimbulkannya, ya. Teman-teman sekalian, Tuhan Yesus berkati. GBI tetap sehati, GBI tetap maju, GBI tetap bertumbuh dalam terang kasih Tuhan. Haleluya.
Beliau juga menyampaikan pada saya bahwa beberapa hari ke depan beliau akan menghadap Ketua GBI karena mendapatkan undangan dari Ketua Sinode GBI untuk mengklarifikasi juga apa yang dinyatakan oleh Pendeta Yosua Tio itu di dalam suratnya. Jadi ini boleh dianggap sebagai klarifikasi umum saja dari Pendeta Gilbert, dan selanjutnya beliau akan melakukan itu di depan atau di pengurus Sinode GBI. Semoga dengan klarifikasi semacam ini bisa memperjelas posisi Pendeta Gilbert dan lebih tegas supaya kita tidak bingung atau bahkan memperkirakan bahwa pandangan Pendeta Gilbert itu sama dengan Pendeta Yosua Tio, yakni pandangan Sablianisme yang bahkan sudah ditolak di dalam sejarah gereja. Nah, ini saja penjelasan dari saya atau informasi dari saya. Semoga ini bisa membuat atau mencerahkan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.